Senin 30 Mei 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di Jakarta Pusat ada satu destinasi wisata yang menarik, namanya Museum Juang 45 Tribuners. Di tempat ini Anda bisa berwisata sekaligus belajar sejarah Indonesia pada masa penjajahan. Menariknya, Museum Juang 45 ini bisa Anda kunjungi setiap hari tanpa perlu membayar tiket masuk Tribuners. Seperti apa Museum Juang 45 akan disampaikan oleh Miftahul Munir dari Warta Kota. Silahkan Miftahul. Baik, rekan Rizka, bisa saya jelaskan bahwa Museum Juang ini merupakan salah satu lokasi yang bersejarah yang ada di daerah Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Pusat, di mana di sini menyimpan banyak pakaian ataupun benda-benda peninggalan sejarah, baik dari pahlawan pada saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, ataupun kendaraan yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno, di mana kita masuk ke dalam sini bisa melihat peninggalan-peninggalan dari para presiden ataupun wakil presiden. Misalnya di dalam ruangan itu ada meja dan kursi yang merupakan milik dari Bung Hatta, itu wakil presiden pertama pada masa itu, dan kemudian juga ada foto-foto para pahlawan yang ada di Indonesia. Kemudian juga di sana juga ada kursi tangguh milik Jenderal Sudirman yang digunakan pada saat bergerilya di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu juga ada kendaraan yang merupakan peninggalan dari Bung Karno, yaitu mobil limosin. Mobil ini cukup lama pembuatannya, tahun 1934, dan digunakan pasca kemerdekaan oleh Bung Karno, karena pada saat itu memang mobil ini mobil yang paling bagus di Jakarta dan terlihat mewah, sehingga digunakan oleh Bung Karno untuk melakukan kunjungan ataupun dinasnya sebagai presiden. Kemudian juga mobil wakil presiden juga dipajang di sana, dan mobil milik keluarga Bung Karno atau mobil yang digunakan oleh Bung Karno pada saat bom di Menteng tahun 1957 silam, di mana mobil itu membawa Bung Karno ke Gedung Juang untuk mengajar di sana, karena kebetulan Gedung Juang ini sebelum menjadi museum itu ada beberapa kali perubahan. Pertama yaitu Museum Juang ini sebagai hotel milik perempuan Belanda. Kemudian setelah itu diambil alih oleh Jepang dan diserahkan kepada pemuda Indonesia berjumlah 11 orang, dan dijadikan tempat pendidikan politik warga ataupun pemuda pada saat itu. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Tribuners, water spot Kendari bisa menjadi pilihan wisata yang tepat untuk Anda saat berada di Kendari. Di Kendari water spot ini, Anda bisa menikmati beberapa pemandangan ikon kota Kendari, Tribuners. Selain itu, saat sore hari, Anda juga akan disuguhkan dengan pesona matahari tenggelam. Udara di tempat ini juga sangat sejuk, karena di sekitar Kendari water spot ini terdapat hutan bakau yang cukup rimbun, Tribuners. Bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh Husni Hussein dari Tribun News Ultra. Silahkan Husni. Ya, baik rekan Ariska, dapat saya laporkan dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari Water Sport ini memang saat pertama kali diresmikan oleh pemerintah setempat, memang rekan Ariska menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Kota Kendari dan juga sekitarnya yang ingin menikmati akhir pekan di Kota Kendari. Nah, pemandangan apa saja yang disuguhkan saat kita berada di Kendari Water Sport ini? Saat kami menyambangi Kendari Water Sport ini pada Minggu sore kemarin, terpantau sangat ramai oleh warga Kota Kendari yang didominasi oleh kaula muda dan juga pengunjung keluarga. Dan dari lokasi ini kita dapat menikmati berbagai pemandangan ikon Kota Kendari, misalnya saja seperti Tugu X MTQ Sulawesi Tenggara dan juga Masjid Al-Alam Terapung Kota Kendari, serta
uh, Biang Lala ataupun Anjungan Teluk Kota Kendari yang memang beberapa waktu lalu baru saja diresmikan oleh Wali Kota Kendari, serta jembatan Teluk Kota Kendari yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 2 tahun yang lalu. Nah, pemandangan yang disuguhkan selain itu juga kita dapat menikmati trekking mangrove yang merupakan fasilitas pelengkap dari Kendari Water Sport ini. Bukan hanya itu, rekan Ariska, dari Kendari Water Sport ini juga pengunjung biasanya akan menikmati dengan berolahraga, dan tidak perlu khawatir saat berada di Kendari Water Sport ini bila perut keroncongan menandakan akan kelaparan dan kehausan, karena memang pedagang-pedagang kuliner di jajaran Kendari Water Sport ini kita dapat menemukan berbagai macam kuliner, mulai dari cemilan khas Kota Kendari hingga makanan-makanan jajanan yang biasa kita temukan di luaran. Kemudian untuk biaya masuk tidak ada biaya masuk dipatok oleh di saat kita untuk berkunjung ke Kendari Water Sport ini, namun tetap biaya parkir dipatok seharga Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan juga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra atas informasi yang Anda sampaikan. Tribuners, di Lampung Utara ada tempat nongkrong yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Corner Cook Coffee, Tribuners. Meski baru buka pada 9 Mei lalu, namun menu kopi yang ditawarkan Corner Cook Coffee ini sudah cukup lengkap. Harga yang ditawarkan pun tidak menguras kantong, Tribuners. Bagaimana keseruan nongkrong di sana? Kita sudah tersambung dengan Anung Bayuardi dari Tribun Lampung. Silahkan, Anung. Ya, rekan Ariska, di tempat cornerku ini ada beberapa sajian yang bisa dinikmati khususnya penggemar kopi, seperti latte, hazelnut, ataupun vanilla. Tetapi yang di sini yang banyak digemari adalah gula aren. Ini menjadi populer di tempat ini. Meskipun baru buka, sudah memikat penikmat kopi di Lampung Utara. Harganya pun terjangkau sekitar Rp10.000 per cup. Buka kafe di sini pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Biasanya warga banyak yang berkunjung di akhir pekan. Setiap harinya bisa menghabiskan 10 hingga 15 cup kopi. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuardi dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, tadi rekan Anung juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pelayan yang bernama Muhammad Fajri. Berikut liputannya. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Bang. Mas, ini di kafe kita ini kafe apa, Mas? Di kafe Corner Coffee. Kafe Corner Coffee. ini baru, Mas ya? Iya, baru buka sejak kapan? Tanggal 9 kemarin. Tanggal 9 kemarin. Iya. Mas, kalau boleh tahu di sini ada menu apa aja sih, Mas? Di sini ada menu karamel, hazelnut, vanilla. Terus yang orang lebih suka di sini yang paling best seller itu menu ini gula aren. Berarti ini khusus kopi di sini? Kopi. Nggak ada cemilan-cemilan atau ada? Cemilan nggak ada. Tapi juga di sini untuk take away, Bang. Oh, take away. Ke depan apakah kita akan siapkan itu cemilan-cemilan? Untuk ke depan insya Allah kita siapin, tapi karena kita baru buka, untuk sementara kita kopi-kopi aja. Mas, ini lokasinya di mana? Di Jalan Alam Saratu Perwira Negara, di samping BRI KCP Kota Bumi. Mas, ini biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? Buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, Bang. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya untuk kopi itu per cup kita jual dengan harga berapa? Kopi di sini harganya cuma 10.000 doang. 10.000 ya? Iya. Itu semua rasa. Semua jenis rasa. Biasanya ramainya hari apa aja? Ramainya itu kalau Sabtu Minggu, pas lagi libur, ini sore, orang malam mingguan, malam-malam itu ramai. Iya. Jadi selain dari kopi itu memang cuma kopi aja menunya di sini, Mas ya? Kopi aja. Oke. Dengan Mas siapa, Mas? Muhammad Fajri. Muhammad Fajri. Oke, terima kasih ya, Mas.
Tribuners di Kecamatan Sepaku dekat dengan titik nol ibu kota negara atau IKN terdapat destinasi wisata dengan pemandangan yang sangat indah. Wisata ini dikenal dengan nama Gua Batu Tapak Raja Tribuners. Pasalnya, Gua Batu Tapak Raja ini memiliki banyak cerita di masa lampau. Oleh sebab itu, tempat ini disebut sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di IKN. Dan bagaimana keindahan tempat ini akan disampaikan oleh Nita Rahayu dari Tribun Kaltim. Silahkan Nita. Ya, terima kasih rekan Ariska di studio. Benar sekali dapat kami laporkan bahwa jika berkunjung ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, tak melulu soal titik nol IKN yang patut untuk dikunjungi. Hal itu sebab ada banyak sekali destinasi wisata yang letaknya juga tak begitu jauh dari titik nol ibu kota negara dan menawarkan keindahan yang cukup indah. Salah satunya yaitu Gua Batu Tapak Raja. Lokasinya berada di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, arah ke timur dari titik nol ibu kota negara dan jaraknya juga tidak begitu jauh. Kemudian yang menjadi daya tarik dari goa ini karena menyimpan begitu banyak cerita bersejarah di masa lampau. Jadi patut saja jika goa ini kemudian disematkan sebutan sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di ibu kota negara. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Wonosari, yakni Pak Kasiono, bahwa dahulu gua ini merupakan tempat bertapa pada malam hari oleh para tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Wonosari. Dahulunya Desa Wonosari juga disebut sebagai Kampung Malampake. Kemudian dikisahkan juga bahwa di Goa Batu Tapak Raja ini dulu ada salah satu penghuni yang bernama Bea. Jadi masyarakat di sana itu akrab dengan nama Gua Bea untuk sebutan dari Gua Batu Tapak Raja ini. Tidak hanya itu, rekan Ariska dapat kami melaporkan bahwa jika menelisik jauh ke dalam bagian gua, itu pengunjung akan menemukan salah satu jejak kaki di salah satu lorong gua ini. Nah, masyarakat di sana percaya bahwa jejak kaki tersebut merupakan jejak kaki salah satu raja terdahulu yang berada di sekitar Desa Wonosari. Makanya disebutlah gua ini sebagai Gua Batu Tapak Raja. Kemudian tidak hanya satu gua ini, 200 meter dari Gua Batu Tapak Raja juga ada salah satu gua lagi yang diberi nama Gua Air. Kenapa diberi nama Gua Air? Karena di dalam gua ini terdapat aliran air yang cukup jernih dan di sekelilingnya itu dipenuhi oleh pohon-pohon kariwaya. Namun dapat kami laporkan juga rekan Ariska bahwa untuk sampai di dua destinasi ini, pengunjung terlebih dahulu harus melewati jalan setapak. Sebab akses untuk menuju dua lokasi ini belum dibangun secara maksimal oleh pemerintah setempat. Demikian dapat kami laporkan rekan Ariska. Baik, terima kasih Nita Rahayu dari Tribun Kaltim atas laporan yang Anda sampaikan. Tribuner, selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Pulau Motai, Maluku Utara. Pulau Motorai memiliki daya tarik yang menjadi andalan Tribuners, yakni berupa keindahan pantai pasir putih Dodola yang dijuluki sebagai surga Indonesia di bibir pantai Pasifik. Selain itu, daerah ini juga merupakan penghasil perikanan besar terutama ikan jenis tuna. Untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait keindahan Pulau Morotai, sudah ada Fizri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan Fizri. Oke, terima kasih. Jadi Kabupaten Pulau Morotai sendiri terletak di luar Indonesia, letaknya di ujung Pasifik berbatasan dengan negara Filipina. Selain memiliki keindahan wisata pantai yang unik, juga Kabupaten Pulau Morotai sendiri salah satu kabupaten penghasil ikan tuna terbesar di Indonesia. Tak heran, dari 88 desa, mulai dari desa Majiko sampai Sangowo dan Bere-Bere yang berada di Morotai Timur, banyak pemukiman nelayan penangkap ikan tuna. Tidak hanya itu, Mbak Ariska, Desa Memeju sendiri terletak tepatnya di Desa Memeju, merupakan salah satu desa yang punya nelayan penangkap ikan terbanyak. Hal itu bisa dilihat dari keseharian para nelayan di desa tersebut. Hasil mancing mereka itu langsung dijual di pasar desa atau pasar yang berukuran 4x6 itu. Jadi hasil tangkapan mereka mulai pergi mancing dari subuh
itu mereka kembali sekitar pukul 15 atau 14 waktu Indonesia Timur. Nah, selepas dari hasil tangkap mereka itu dijual oleh orang tua mereka. Jadi mereka yang anaknya pergi mancing atau pergi menangkap ikan tuna, ditunggu oleh orang tuanya langsung dijual di tempat pasar itu. Dan pasar tersebut juga tidak jauh dari akses jalan utama yang melewati penghujung antara beberapa kecamatan sehingga mudah dibeli oleh pelanggan. Mungkin itu saya yang disampaikan, saya kembalikan ke Ariska. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip